Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa di kelas gambar bentuk. Nah, saya akan jelaskan sebenarnya seluk-beluk dari kelas gambar bentuknya apa. Nah, saya akan share screen dulu. Oke, oke, gambar bentuk, menggambar. Oke, kelas gambar bentuk. Nah, sebenarnya adalah peraturan kalau misalnya kalian kelas secara normal ya, secara langsung di kelas seperti itu, nggak dalam masa pandemi, ini pakaiannya harus seperti apa. Tapi saya rasa jadi kelas saya itu nggak terlalu susah sebenarnya. Asalkan kalian mengumpulkan tugas rutin, tepat waktu, sesuai sama brief yang saya kasih, insya Allah kalian lulus seperti itu. Baru setelah itu saya akan nilai bagus enggaknya, nah itu yang akan menentukan nilainya seperti itu. Biasanya anak-anak yang nggak lulus di kelas saya itu adalah anak-anak yang mengumpulkan tugasnya telat dan nggak mengumpulkan tugas sama sekali. Seperti kalau masalah masuk nggak kelasnya, saya biasanya orang yang cukup gampang untuk ngasih absensi. Jadi saya akan selalu absen kalian tiap minggunya. Semua akan saya absen masuk seperti itu. Nah, yang nggak lulus adalah mereka yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, peralatan yang harus dibawa ada berbagai macam. Nah, perkuliahan ini semuanya manual ya. Jadi kalau misalnya kalian memang ahlinya dalam gambar yang tidak manual atau digital, suka gambar di komputer seperti itu. Nah, ini saatnya tantangan bagi kalian sendiri untuk gambar secara manual karena semua dari tugas yang akan saya kasih dalam satu semester ini nanti akan manual sehingga kalian nanti harus pakai pensil dan juga kertas. Jadi alat yang harus dibawa adalah yang pertama adalah buku gambar A3. Ini nggak boleh buku gambar dengan ukuran yang lain ya, mau A2 atau mungkin A4 atau A5 seperti itu akan ketahuan karena di ending dari perkuliahan nanti kalian harus foto sama karya yang kalian hasilkan selama satu semester ini. Jadi tolong pakai kertas A3. Ini ada pengalaman di tahun kemarin ada anak yang memang karena ini kuliahnya pandemi online seperti itu, dia gambarnya itu pakai kertas yang lebih kecil, A5. Nah, A4 sorry, A4. Jadi pas di scan kan kita nggak tahu ya, kalau di scan itu ukurannya sama aja semua seperti itu. Tapi kan ternyata pas endingnya saya kasih tugas untuk foto sama karyanya tadi itu. Nah, ternyata dia ukurannya kertasnya kecil. Jadi saya rasa nggak usah main-main seperti itu. Jadi pakailah kertas yang seperti yang di brief adalah A3. Terus pensil berbagai macam ukuran nanti akan saya jelaskan, penghapus, penggaris, peraut, dan juga model. Ada beberapa tugas nanti yang perlu model, tapi modelnya ini kebanyakan adalah model yang bisa kalian dapatkan di sekitar, misalnya ibu kalian, bapak kalian, teman kalian, atau mungkin tanaman di depan rumah kalian, kucing dan lain-lain semacam itu. Nah itu terserah nanti akan ada tugas ke situnya. Terus ini nomor HP saya yang bisa di kalian kontak, ada WhatsApp 081132000023 atau mungkin nanti ada beberapa tugas yang kalian bisa ada beberapa tugas yang tidak biasa, misalnya kayak bikin reels atau mungkin bikin video yang harus di-upload di Instagram, nanti kalian bisa tag saya di Joni Corpus ini sendiri. Oke, yang pertama adalah kertas. Nah, ini kertas gambar yang kalian harus sediain adalah ukurannya A3. Sebenarnya kalau di kehidupan nyata, di kuliah biasa, itu saya akan sarankan pakai kertas yang seperti ini. Tapi tidak semua juga harus pakai yang ini, karena ini agak mahal. Jadi kalian bisa pakai buku gambar biasa aja, merek Sidu, atau mungkin merek Kiki, seperti itu. Biasanya dia udah punya ketebalan kertas yang cukup bagus, walaupun mungkin teksturnya tidak terlalu sebagus yang Riffs ini, cuma it's okay, nggak masalah sama sekali. Nah, ini nanti silakan kalian bisa gambar di atas kertas drawing book itu sendiri, kertas buku gambar A3 dengan ketebalan yang kalian bisa kira-kira lah, ini layak apa enggak, yang kira-kira kalau dibuat gambar di halaman satunya itu nggak akan tembus ke halaman selanjutnya, seperti itu. Lebih ke situnya sih. Nanti kalian juga akan butuh kamera atau mungkin scanner. Kamera use kamera biasa aja, kalau memang punya udah HP-nya udah canggih, silahkan bisa difoto karyanya pakai kamera itu, di scan pakai kamera, ataupun pakai scanner juga bisa. Jadi agak simalakama sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian gambarnya bagus, tapi nyekennya nggak bagus, bisa jadi nanti nilainya jelek, karena apa yang kalian tampilkan, apa yang kalian submit ke saya itu nanti hasilnya tidak terlalu bagus. Tapi kalau misalnya kalian memang pokoknya intinya harus dipastikan lah, harus dipastikan kalian gambarnya bagus, nyekennya juga bagus, sehingga nanti nilainya juga akan bagus seperti itu. Jadi apa namanya, dua hal itu penting. Terus pensil. Nah, ini pensil ada berbagai macam. Kalian bisa beli di toko pensil ya, seperti itu. Nah, ada pensil yang
kita udah pakai dari zaman kecil, masa kecil, zaman SD seperti itu. Ada pensil namanya 2B. Nah, ini kalian pensil yang paling aman lah, intinya adalah pensil yang paling sering kita pakai, pensil yang aman, pensil yang bisa dibeli dimanapun, bahkan bukan di toko buku pun dia ada, seperti itu. Nah, ini kalian bisa pakai satu jenis pensil ini, 2B, atau kalian juga bisa pakai pensil yang lain. Misalnya 2B sama 4B, 2B sama F, 2H, dan lain-lain. Silakan seperti itu, kalian bisa eksplorasi sehingga tahu karakteristik dari masing-masing pensil itu sendiri. Kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang suka contouring atau mungkin bikin tekstur atau gelap terang yang agak mencolok seperti itu, kalian bisa pakai pensil-pensil dengan black yang lebih tinggi, misal 4B, 7B, 8B seperti itu, dia akan semakin hitam, semakin pekat seperti itu kayak arang. Nah, silakan kalian bisa pakai seperti itu kalau memang kalian adalah tipe-tipe orang yang tidak gambar dengan satu tone ya, seperti itu. Jadi ada gelap, terang, gelap banget semacam itu. Atau kalian juga bisa pakai pensil-pensil dengan nuansa yang light. Nah, misalnya kayak HB, F, semacam itu dia light, atau mungkin kayak 2H, mungkin ini keperluannya adalah untuk kayak sketch, bikin sesuatu yang kayak cahaya, nggak terlalu pekat, semacam itu bisa kalian pakai yang HHH ini sendiri, HF, semacam itu oke. Nah, silahkan aja, terserah kalian mau yang pakainya seperti apa. Terus penghapus, ya udahlah penghapus ya, siapa pas terserah mau pakai penghapus apa. Fixatif ini penting kalau misalnya kalian memang pengen karya kalian itu tidak rusak dalam waktu yang cukup lama. Nah, kalian bisa semprot pakai fixatif ini sendiri, kayak sejenis laminasi gitu. Biasanya dipakai kalau misalnya kalian kuliah offline. Nah, agar karyanya itu dari awal semester sampai akhir semester ketika pameran itu kalian bisa pamerin dengan bagus. Tapi ini terserah kalian karena kalian sekarang ada di rumah, ya karena karyanya juga tidak perlu dipamerkan nantinya endingnya di perkuliahan ini, ya silakan kalau misalnya mau pakai fixatif ini boleh, kalau enggak juga boleh. Nah, kita akan masuk ke unsur-unsur rupa sebelum kalian ngelakuin tugas pertama kalian. Jadi, tugas pertama kalian ini nanti akan simple. Nah, tapi kita tahu dulu, harus tahu unsur-unsur rupa itu apa aja. Yang pertama adalah unsur terkecil dalam seni rupa, yaitu titik. Kok garis? Titik ya, titik ya udah. Titik itu adalah satu satu hentakan pensil semacam itu, atau satu hentakan kuas, satu sentuhan ujung kuas ke kertas itu namanya adalah titik. Nah, titik ini bisa ya yang kalian bisa lihat kan di sini ada titik yang kecil, ada titik yang besar sejenis kayak lingkaran seperti itu. Itu namanya juga titik, tergantung dari seberapa jauh kita melihatnya seperti itu. Titik yang kecil pun juga akan kelihatannya seperti lingkaran kalau misalnya kita melihatnya dari jarak yang sangat dekat seperti itu. Garis ya, udah garis kita tahu seperti itu. Tapi garis itu sebenarnya tidak tidak hanya lurus saja, tapi garis juga macam-macam. Ada garis melengkung, ada garis zigzag, nah, ada diagonal, vertikal, seperti itu. Ada juga garis yang dibentuk dari berbagai macam titik, misalnya yang ada di bawah itu sendiri. Nah, jadi macam-macam sebenarnya intinya adalah kalau titik tadi itu cuma satu hentakan, kalau garis itu satu hentakan lalu dilanjut seperti itu. Nah, ada juga bidang. Nah, bidang ini adalah yang seperti ini ya. Kalian dulu pernah pelajari juga pasti di matematika seperti itu. Ada panjang kali lebar atau untuk menghitung luas dari persegi empat ini apa, lingkaran seperti itu apa. Jadi bidang itu adalah sebuah bangun yang tertutup seperti itu. Jadi ini contohnya bidang. Nah, bidang ini ada yang beraturan, ada juga yang tidak beraturan. Ya, nanti kalian bisa eksplorasi itu, dimasukin ke unsur gambar dari karya A3 kalian. Silahkan. Nah, seperti itu. Bentuk. Nah, misalnya adalah bentuk. Kalau bidang tadi itu cuma 2 dimensi, kalau bentuk ini adalah 3 dimensi. Walaupun ini digambar di kertas 2 dimensi atau kertas gambar, ya kertas gambar kan 2 dimensi ya, seperti itu. Nah, tapi dia menceritakan sesuatu yang 3 dimensi. Nah, kalian lihat di layarnya sebenarnya kan dia 2 dimensi aslinya, tapi kelihatan seperti 3 dimensi itu udah dikatakan sebagai bentuk. Jadi ada panjang kali lebar kali tinggi seperti itu. Jadi dia ada volume yang ada di dalamnya, seperti seolah-olah ada volume di dalamnya. Arsir. Nah, ini adalah arsiran. Jadi terserah kalian mau nanti pakai arsiran apa. Jadi di perkuliahan ini tuh sebenarnya kalian memang harus gambar yang bagus ya. Cuma satu hal,
ada anak yang memang dari awal tuh udah punya kayak karakteristik, dia itu gambarnya itu yang modelnya seperti ini, mau sampai akhir perkuliahan dia memang temanya ya kayak gini terus. Cara ngarsirnya, terus cara tebel tipis garisnya, cara gores garisnya, dia itu mau goresnya berkali-kali atau sekali langsung jadi seperti itu, atau ada tremor sedikit semacam itu. Makanya biasanya di awal perkuliahannya akan saya adain tes garis menggaris. Biasanya anak-anak gambar sekitar 300 garis dengan berbagai macam request dari saya seperti itu untuk tahu sebenarnya anak ini garisnya itu pakai tangan kiri, tangan kanan, tremor enggak, lancar enggak, bisa langsung sekali jadi enggak, atau berkali-kali gores baru jadi, terus dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah, bawah ke atas, semacam itu. Cuma karena ini pandemi, jadi kalian tidak harus melakukan itu. Karena percuma, jika kalian ngelakuin di rumah pun saya juga nggak akan tahu kalian tuh apa namanya, misalnya saya akan langsung sedikit ngejudge kalau misalnya anak ini sukanya gambar dari ini ke sini, saya oh berarti ya nanti endingnya itu bakal seperti apa, pasti akan tahu kayak ini dibuatin apa enggak sih gambarnya, atau mungkin ada peningkatan enggak sih dari cara gambarnya seperti itu. Oke lah, jadi kalau masalah arsir ini terserah kalian nanti mau ngasih seperti apa, dan kadang-kadang juga bisa disesuaikan dengan ornamen atau mungkin kayak objek yang kalian gambar ya. Kalau ngarsirnya sesuatu yang pohon-pohon semacam itu bisa natural ya, jadi nggak terlalu yang garis-garis seperti ini, yang natural aja, yang agak ruwet seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ngarsir sesuatu yang apa namanya formal seperti itu atau mungkin yang beraturan, bisa pakai yang garis-garis. Repetisi. Nah, repetisi adalah pengulangan. Jadi nanti ada kalanya kalian di gambar itu ngulang-ngulang bentuk satu sama bentuk yang lainnya. Jadi kalau dulu kalian masa kecil gambar sawah itu pasti dalamnya ada padi. Nah, garis-garis tengahnya ada semacam itu. Jadi itu diulang-ulang terus, atau mungkin gambar burung yang angka 3 dan semacam itu. Sebenarnya ya pokoknya intinya pengulangan lah. Jadi dalam satu gambar itu nanti pasti ada tekstur, pasti ada pengulangan, pasti ada arsiran, ada titik garis dan lain-lain semacam itu. Nah, terakhir adalah warna. Warna ya udahlah warna. Jadi elemen atau pigmen yang dapat memantulkan cahaya. Hitam itu bukan warna sebenarnya. Jadi makanya kita gambar di semester ini semuanya nggak pakai warna istilahnya, karena hitam putih itu bukan warna, bukan tergolong warna. Jadi cukup kalian tahu aja bahwa ya salah satu elemen rupa itu adalah warna. Cuma di semester ini kita nggak pakai warna sama sekali. Di mata kuliah soalnya ada namanya mata kuliah ilustrasi, itu kalian baru nanti pakai warna. Kalau di semester ini nggak pakai warna sama sekali. Nah, tugasnya apa di pretest ini yang harus kalian kumpulkan? Silahkan nanti bisa dilihat di si Pejar. Tugasnya ini adalah menggambar satu lembar doang, A3. Isinya apa? Isinya adalah gambar, ini adalah sebenarnya pretest ya. Bisa dibilang adalah ya kalian bisa gambar sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang bisa maksimal ya silahkan dibikin maksimal. Kalau emang bisanya semaksimalnya segitu ya udah dibikin segitu aja. Jadi pretest ini untuk mengetahui kalian tuh sebenarnya sekarang itu lagi di tahap mana, atau mungkin kayak lagi di apa ya, cara gambarnya itu udah se-expert apalah istilahnya seperti itu. Atau ya pokoknya intinya untuk mengetahui karakteristik gambar dari seseorang, makanya saya ngadain pretest ini sendiri. Nah, cukup satu lembar A3 aja gambarnya, tapi minta tolong nanti bisa dikasih step by step. Kenapa step by step? Ini untuk menunjukkan bahwa kalian gambar sendiri. Maksudnya adalah kadang anak ada yang ngumpulkan udah langsung jadi, padahal dia gambar dari internet, itu udah pasti nanti bakal nggak lulus pada masih awal-awal seperti ini. Jadi saya rasa sebenarnya nggak semua dosen, saya pun juga nggak akan tahu, kadang nggak akan ngecek di Google ada gambar ini atau enggak, anak ini ngambil atau enggak seperti itu. Tapi kalau ternyata saya pas banget tahu nih ketahuan seperti itu, dia auto nggak lulus dari awal seperti itu. Jadi jangan sampai kalian plagiarisme seperti itu, nyontek, nyontek boleh, tapi jangan ngambil gambar. Kalau inspirasi dari yang lain, yes, kita udah tahu lah. Kayak sekarang tuh nggak ada yang benar-benar original semacam itu. Pasti ada pengaruh dari luar, inspirasi dari mana, semacam contoh dari Google atau apapun. It's okay, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting jangan masukin gambar itu langsung ke tugas kalian yang ada di Sipejar. Intinya adalah kalian gambar sendirilah pokoknya intinya. Kalau masalah inspirasi dari mana terserah.
kasih step by step. Misalnya nanti yang dikumpulkan misalnya minimal 3 foto ya. Yang pertama itu adalah ketika nyeket, kedua adalah setengah jadi, ketiga adalah pas jadi. Nah, ini tolong diingat-ingat. Kalaupun kalian ngumpulin lebih dari 3 step juga boleh, tapi minimal adalah 3 step tadi. 3 step berarti 3 gambar. Kalau mau ngumpulin 4 gambar, 5 gambar, kalian motoinnya 5 kali semacam itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, silakan kalian milih dari 4 tema ini. Yang pertama adalah nature atau alam. Ya berarti gambar alam ya, gambar gunung, gambar taman, gambar hutan, gambar sesuatu yang isinya adalah tumbuh-tumbuhan lah, nature, alam seperti itu. Jadi silahkan nanti kalau memang kalian tuh lebih ke arah situ, ya silahkan nanti kalian gambar yang nature, atau pilih nomor 2, heritage. Heritage lebih ke bangunan, terus apa namanya, rumah adat, rumah adat, terus kebudayaan misalnya. Jadi berkaitan sama historical semacam itulah. Pokoknya peninggalan-peninggalan semacam itu, candi dan lain-lain semacam itu. Silahkan kalian bisa pilih yang nomor 2 kalau memang lebih ke nomor 2. Pak, tapi kalau di heritage itu kan sebenarnya juga ada tanamannya, ada apa ya? Boleh, benar juga. Ada orangnya juga nggak ada masalah sama sekali. Cuma di sini kalian mungkin bisa kayak, oke, satu lembar itu lebih menonjol yang mana gitu. Walaupun semuanya bakal ada kayak satu lembar itu juga ada orangnya, juga ada hewannya, juga ada heritage-nya, juga ada nature-nya, seperti itu nggak ada masalah juga. Cuma lebih menonjol kemana? Apakah lebih menonjol ke alamnya kah? Lebih menonjol ke heritage-nya kah? Atau mungkin nomor 3, lebih menonjol ke aktivitas orangnya. Misalnya ada dosen lagi ngajar, ibu lagi masak, adik lagi main, berenang, dan sebagainya semacam itu. Silakan nanti kalian bisa gambar. Dan sebisa mungkin harus layak ya. Maksudnya adalah jangan 1-2 orang doang gitu loh. Kalau memang ada human activity ya mungkin ada minimal lebih dari 5 semacam itu orang yang lagi beraktivitas di situ. Jadi dalam satu lembar tuh jangan sampai sepi lah istilahnya seperti itu. Jadi di perkuliahan saya itu minimal terisi 70% dari kertas gambar ya, minimal ya. Kalau semuanya terisi malah alhamdulillah seperti itu. Jadi jangan, kertasnya udah gede nih, udah gede segede ini, tapi kalian gambarnya cuma di tengah doang, kecil gitu. Ya udah, nggak usah pakai A3 kalau kayak gitu. Jadi ya kalian bisa kira-kira sendiri lah, ini kayaknya layak nggak sih, udah penuh nggak sih, udah layak buat dinilai nggak sih, atau ya udah masih kurang seperti itu. Tolong dipertimbangkan. Atau yang terakhir kalian bisa pilih animal life. Animal life berarti kehidupan hewan. Jadi ada hewan-hewan burung dan lain-lain semacam burung, ikan, apapun, kuda dan lain-lain semacam itu boleh, silahkan kalian bisa pakai yang ini. Sebenarnya segede apa sih Pak? Nyebar atau gimana sih? Terserah kalian ya. Mau hewannya itu gede, burung tapi digedein, otomatis bulu-bulunya lebih detail semacam itu juga boleh. Atau mungkin burung kecil-kecil tapi banyak. Terus sama angsa sama apa yang lain semacam itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi pokoknya intinya satu lembar itu bisa 70% minimal full gambar itu udah bagus banget. Jadi masalah gedenya seberapa, terus harus banyak nggak sih bendanya, atau dikit aja tapi gede-gede, itu silahkan kalian pikirkan aja sendiri, tergantung cara pandangnya atau tergantung cara apa ya, cara komposisi kalian natanya seperti apa. Sekali lagi ini tugas pretest, jadi sebenarnya kalian nggak terlalu harus mikirin yang bener-bener, tapi ini adalah dinilai juga. Maksudnya adalah ya jangan ecek-ecek juga seperti itu. Jadi ya tunjukkan the best kalian seperti apa, nanti akan saya nilai kayak ini tuh kurangnya apa semacam itu ya. Untuk hari ini silakan kalian kerjakan tugas pretest, dikumpulkan maksimal minggu depan, 1 minggu. Saya rasa waktunya sangat cukup dan oke, selamat mengerjakan. Nah, saya akan stop share dulu. Nah, saya akan share screen untuk beberapa hal. Oke. Ini. Oke. Oke, jadi di sini nanti akan saya share contoh-contoh gambar dari kakak kelas kalian yang cukup bagus seperti itu, bisa kalian jadikan referensi karena di mata kuliah ini cukup banyak tugas yang bisa yang kalian hasilkan. Sebenarnya tidak hanya 8 ini ya. Ini biasanya ketika pandemi itu akan
sekitar 1 semester cuma ada 8 tugas. Tapi ketika non pandemi atau offline, kalian harus ngerjakan di kampus sama ngerjakan di rumah. Biasanya 1 minggu itu minimal 2 gambar. Jadi sekitar 30-an gitu loh, 1 semester. Tapi karena ini pandemi, jadi nanti akan saya kurangi beberapa kategori yang kalian harus gambar. It's okay, yang penting kalian bisa nyeken atau mungkin bisa gambar itu dengan bagus di rumah. Dan kita harap nanti di pertengahan semester kalian bisa masuk nggak dari rumah lagi. Contoh-contohnya adalah kayak gini. Jadi ini gambar pertama nanti mungkin kalau nggak salah itu still life, terus gambar kedua tanaman, ada yang fantasi, ada yang tanaman dari jarak dekat, ada yang pohon kelapa, pohon pisang, itu beda lagi. Ada mobil atau kendaraan, ada pohon cemara, ada mesin jahit, burung-burungan, eh, mamalia, dan lain-lain semacam itu. Kalau ini kebetulan burung-burung ya. Nah, ini kayak gini still life, mobil, terus nah ini gambar buah-buahan dari dekat, gambar orang, dan lain-lain semacam itu. Nanti akan bisa kalian jadikan acuan atau sebagai contoh lah, inspirasi lebih tepatnya. Ini punya kakak sekalian yang mungkin nilainya bisa dibilang cukup bagus seperti itu. Oke, gitu aja. Silahkan nanti bisa dikerjakan. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan bisa di-share di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Semangat.